Tapi semenjak sekarang ini banyak anak-anak yang disusukan sama sapi, dada sapi yang membengkak sekarang Pak. Terasa sama sapi itu, Bu, anak aku haus katanya. Dia sebetulnya bukan salah pakai susu bantu itu Pak, cuman jangan tok menggunakan susu bantu. Saya pernah nanya ke dokter anak di rumah sakit Awal Bros Pak, saya takut salah juga Bu, dok, ada ibu-ibu ini yang tidak keluar air susunya. Kata dokter itu, setiap kali Allah sudah memberikan anak kepada seorang ibu Ustaz, pasti Allah sudah menyiapkan makanan di dalam tubuh ibu itu. Cuman ada yang lambat keluarnya. Nah kadang ibu-ibu ini tidak sabar, akhirnya dikasihnya langsung anaknya susu bantu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak ketua masjid yang saya hormati, beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua saya yang saya muliakan, Yayasan Nanhal yang saya hormati, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita memulai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman, walaupun mungkin ada dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan sedih, susah, tapi tetap hadir di masjid ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersalawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau Bapak Ibu pergi menunaikan ibadah haji atau umroh ke Mekah, sebetulnya ada pemandangan aneh di Mekah itu Pak. Rata-rata rumah sakitnya kosong, tidak ada pasien. Itu keanehan yang jarang diperhatikan orang. Dokter-dokter di Mekah dan Madinah itu Bu, banyak yang mengundurkan diri. Perawat-perawatnya hanya tidur-tidur aja di rumah sakit Pak. Itu berlangsung dari zaman Rasulullah tuh Pak. Di zaman Rasulullah dulu Bu, sampai ada 2 tahun tabib bertugas, akhirnya mengundurkan diri dia karena tidak ada pasien. Jadi begitu kita tanya kepada masyarakat di sana Bu, kalian di sini ini apa memang tidak ada yang sakit? Mereka bilang ada. Kami kalau sakit yang pertama kami lakukan adalah membacakan Al-Fatihah di air putih. Jadi Allah dulu yang dikejar mereka Pak. Jadi kalau mereka sakit, dibacakannya Al-Fatihah di air putih ini, kemudian diminum. Karena kita ingat di zaman Rasulullah dulu ada serombongan sahabat pergi ke suatu kampung. Setelah di kampung itu mereka pulang, terdengar kabar kepala suku di kampung itu kena gigit binatang berbisa Pak. Mendemamlah kepala sukunya nih Bu. Coba kejar rombongan tadi, pergilah orang ini mengejar rombongan sahabat Rasulullah. Kalian ada enggak yang bisa mengatasi kena gigit binatang berbisa? Tiba-tiba sahabat mengatakan, demi Allah saya bisa.
Apa yang dilakukan? Dibacakannya lah Al-Fatihah di air putih, Pak. Kemudian digosokkan ke yang kena bisa tadi, diminum airnya, sembuh kepala suku itu, Pak. Karena sembuh, dikasihnya lah kambing 12 ekor untuk para sahabat ini. Takut sahabat makan, Pak. Ya betul, boleh tanda nih, kita pandai-pandai aja pakai membacakan Al-Fatihah di air putih. Tunggulah dulu, bawalah dulu kambing ini ke sisi Rasulullah, kalau boleh nanti kita makan, kalau enggak ya sudah. Begitu sampai ketemu Rasulullah, apa kata para sahabat ini? Rasulullah, di kampung tempat kami tadi singgah ada kepala sukunya yang kena binatang berbisa. Kemudian kami bacakan Al-Fatihah di air putih, kami minumkan ke dia, ada yang kami gosok dekat yang terkena gigitan itu. Alhamdulillah sembuh ya Rasulullah. Setelah itu kami dikasihnya kambing 12 ekor. Boleh enggak dimakan kambing ini? Halal enggak? Kata Rasulullah, halal, dan kasih aku 1 ekor. Nah, artinya memang Al-Fatihah ini sebagai syifa, penyembuh penyakit. Kalau kita kan rasa sakit, tolong ambilkan obat mama, tolong bawa papa ke dokter, itu lupa, Pak. Tidak ada yang ke Allah duluan, langsung ke obat, langsung ke dokter. Disitulah mundurnya keyakinan umat Islam ini kepada Allah. Jadi beberapa rumah sakit sekarang, Bu, kalau kita sakit, Pak, dokter itu ada yang tahu nanya dia, Bapak udah lapor enggak ke Allah dulu? Belum, laporlah dulu ke Allah. Apa cara mereka yang kedua, Bu? Sholat. Jadi kalau kami tidak sembuh juga dengan Al-Fatihah, kemudian melapor ke Allahnya dengan cara wudhu, sholat 2 rakaat. Karena Rasulullah kalau ada masalah selalu diawali beliau dengan sholat sunat 2 rakaat. Nah, rentetan ini tidak pernah terjadi di Indonesia nih, Pak. Kalau sakit langsung bawa berobat, seolah-olah dokter inilah yang menyembuhkan penyakit. Makanya cemburu Allah sama kita sekarang nih, Pak. Orang Islam ini sholat udah rajin, Bu, zikir kuat, tapi tidak percaya sama Allah, Pak. Dia lebih percaya konsumsi obat. Saya kadang-kadang dengar orang cerita-cerita obat di masjid, makan obat ini wajib. Udah banyak orang sembuh, tidak Allah yang menyembuhkan, Bu. Udah banyak testimoninya, saya dengar di radio, minum ini 2 tetes dimasukkan ke air, sembuh kita. Udah banyak yang sembuh tuh. Memang bibir mengucapkan alhamdulillah, tapi sebetulnya dia yakin obat itu yang menyembuhkan, Pak. Ingat Nabi Musa dulu dalam keadaan sakit berdoa kepada Allah, ya Allah, saat ini aku dalam keadaan sakit, Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Apa kata Allah? Wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu, kau rebus, kau minum airnya. Direbus oleh Nabi Musa, Pak, diminum airnya, sembuh. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama, Bu. Langsung diambilnya akar tuh, direbusnya, diminumnya, tidak sembuh lagi, Pak. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, mengapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh, sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku, Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itulah yang menyembuhkan penyakitmu. Itu yang banyak. Maka kadang Bapak Ibu sakit kepala, hari ini cocok minum obat ini, Pak. Sudah itu pas sakit kepala, besok lagi udah 2 minum, tidak ontan ya. Sebab apa? Hati kita sudah bergeser, kita menganggap obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah. Apabila kami membaca Al-Fatihah belum sembuh, kami sudah sholat 2 rakaat berdoa ke Allah tidak sembuh juga, kami amalkan yang ketiga, sedekah lebih besar daripada biasa. Karena Rasulullah mengatakan, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Itu yang membuat rumah sakit sepi di Mekah dan di Madinah. Ada perempuan kena kanker, Pak, di Mekah. Dipekerjakannya lah perempuan Indonesia, Bu.
untuk mengatur konsumsi obatnya Pak, pagi, siang, malam. Setelah sebulan dia kerja sama majikannya ini agak terganggu Pak dengan kebiasaan pembantunya yang dari Indonesia ini. Setiap sebentar masuk kamar mandi. Itu kalau sudah di kamar mandi itu lama Bu. Nanti keluar balik. Nanti beberapa jam kemudian masuk oleh kamar mandi. Di kamar mandi itu lama. Ditanyalah oleh majikannya ini, aku suka dengan cara kau bekerja, cuman aku agak terganggu nengok kebiasaan kau ini. Kenapa kau sering betul keluar masuk kamar mandi, dan kalau sudah di kamar mandi itu kok lama? Langsung menangis pembantunya orang Indonesia itu. Sebelum saya berangkat ke sini Nyonya, saya melahirkan anak laki-laki. Jadi saya sempat menyusui anak saya itu. Setiap kali anak saya haus di Indonesia, membengkak dada saya. Makanya saya masuk ke kamar mandi, saya perak air susu saya. Itulah hubungan batin yang diberikan Allah kepada ibu yang menyusukan anaknya Pak. Kemanapun ibu itu pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul nggak Bu? Masih terkenang juga ibu lagi kan, walaupun dah lama ya Bu kan. Itulah keajaibannya itu Pak. Tapi semenjak sekarang ini banyak anak-anak yang disusukan sama sapi, dada sapi yang membengkak sekarang Pak. Terasa sama sapi itu Bu, anak aku haus katanya. Dia sebetulnya bukan salah pakai susu bantu itu Pak. Cuman jangan tok menggunakan susu bantu. Saya pernah nanya ke dokter anak di rumah sakit Awal Bros Pak. Saya takut salah juga Bu. Dok, ada ibu-ibu ini yang tidak keluar air susunya. Kata dokter itu, setiap kali Allah sudah memberikan anak kepada seorang ibu Ustaz, pasti Allah sudah menyiapkan makanan di dalam tubuh ibu itu. Cuman ada yang lambat keluarnya. Nah kadang ibu-ibu ini tidak sabar, akhirnya dikasihnya langsung anaknya susu bantu. Kata Rasulullah apa Bu? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta, hendaklah beruduk, karena onta pendendam. Terbayang tak sama Bapak Ibu, anak dikasih susu sapi dari bayi, pindah tak sifat sapi itu ke badan anak. Makanya Pak, anak-anak sekarang ini susah ngasih tahunya Pak. Dilarang dia Bu, jangan tidur lama-lama, jangan main game juga, besok sekolah keluar lenguh sapinya Pak. Kan macam itu bunyinya tuh, mirip macam ngok sapi itu Pak. Cobalah Ibu lihat, kalau udah Idul Adha, ramai anak-anak berkumpul dekat sapi itu, karena dia tahu inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari aku kecil. Jadi ada hubungan batin dia sama sapi itu Pak. Dia bukan salah Bu ngasih susu bantu, tapi yang tidak boleh itu sebetulnya dia bisa menyusui tapi dia tidak mau kasih. Makanya terbukti secara medis Pak, kecerdasan anak turun dari ibu. Kalau ibunya baik, menyusukan bayinya akan pindah kebaikan ibunya. Kalau ibunya jahat, menyusukan anaknya, anaknya jahat Pak, karena pindah sifat ibunya. Saya baru 1 bulan, saya gaji kamu penuh yang 1 tahun, berarti dia sedekah 11 bulan gaji. Jadi bukan kecil sedekahnya Pak. Pembantu ini pulang ke Indonesia, senang hati ketemu keluarga, duit banyak dapat. Ibunya besok pergi ke dokter, apa yang terjadi Bu? Penyakit kankernya langsung 0%. Selesai Bu. Tapi coba Ibu lihat rumah sakit di Riau ini Bu, penuh Pak. Rumah sakit Awal Bros itu 3 di Pekanbaru penuh 3-3-nya. Rumah sakit umum penuh, rumah sakit Buma ini pun penuh, puskesmas penuh. Seharusnya kita Bu introspeksi diri itu Pak.
Bukan berarti kita tidak ada sedekah Pak, cuman tidak imbang. Pendapatan besar, sedekah kecil. Untuk merenovasi rumah habis ratusan juta, ikhlas. Beli mobil, ikhlas. Beli sepeda motor, ikhlas. Sekarang nih coba lo buktikan, masjid sedang renovasi nih Pak. Ini dalam Islam 700 kali lipat pahalanya. Kalau memang orang-orang di sekitar sini berinfak besar, selesai masjid ini cepat Pak. Cuman kita tuh keroyok-keroyok terus Bu. Amarilah kita nyumbang sekian, tuh nyumbang sekian. Sebetulnya orang banyak mampu Bu. Sendirian aja mungkin ada masyarakat sini mampu. Cuman keroyok. Kalau untuk duniawi ikhlas. Kadang salah masuk kotak infak aja lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000 Bu, termasuk 50 lama ditengoknya kotak tuh Bu. Jadi orang Pak kalau habis ngisi kotak infak temenung dia positif salah isi biasanya Pak. Macam menyesal dia Bu, kalau terlebih ke akhirat ini macam menyesal dia. Tapi kalau untuk beli handphone cucu, ngasih anak, liburan, makan-makan, habis ratusan ribu jutaan ikhlas. Nah itu yang harus kita introspeksi diri. Jadi bila ada bapak ibu yang sakit saat ini, coba introspeksi diri. Kalau sudah banyak sedekah, cek pula masalah keikhlasan lagi Pak. Karena memang Allah yang mengatakan sedekah menyembuhkan penyakit. Ini bapak ibu udah banyak sedekah, kenapa sakit juga? Cek lagi Pak. Ada kadang Bu ya, orang nih kalau banyak dia menyumbang di masjid itu macam dia punya masjid itu Pak. Dia ngatur semuanya, harus nampak sama orang dialah yang menyumbang besar. Itu ada diaturnya, pengurusnya ini bisa tidak berkutik dibuatnya Bu. Jadi kena di situ kadang. Terjadi di Pekanbaru ya Bu ya. Bapak ini donatur besar di masjid itu Pak. 80% masjid itu bapak ini yang mengeluarkan uang. Dan di masjid itu imamnya ganteng Bu. Ngajar ngaji anak perempuan bapak donatur nih Pak. Jatuh cinta lah anak bapak donatur nih sama imam nih. Tidak setuju donatur itu Bu, karena dia nganggap itu tidak level Pak. Imam masjid itu dengan level dia. Akhirnya dia katakan sama ketua masjid, berhentikan imam itu, kalau enggak saya enggak akan mau nyumbang di sini lagi. Itu kadang penyakitnya Pak. Banyak nyumbang ikhlas lah payah Bu. Untung ketua masjidnya hebat Pak, minta maaf kami Pak Haji, imam kami enggak salah. Kalau Pak Haji memang enggak mau nyumbang lagi gara-gara itu, ya sampai di situlah rezeki masjid ini dari Pak Haji. Akhirnya Bu tahu Ibu apa yang dilakukan donatur itu, dibangunnya lah masjid baru Pak dekat tanah dia, dekatlah jarak masjid ke masjid itu jadinya Bu. Sampai siapapun jadi imam bisa terganggu dibuatnya Pak. Saya pas imam Isa di masjid itu pas ceramah sana Bu, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar ayat kami ini Pak. Saking dekatnya jaraknya. Habis sholat saya bilang sama pengurus, bilang nggak sama masjid sebelah nih pakai speaker dalam aja lah kalau imam pun, nggak usah dibawa keluar. Terganggu saya di sholat. Kata pengurus masjid, lumayan Ustaz, subuh tadi masjid sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita. Itu dekatnya itu Pak. Jadi ada orang Bu banyak nyumbang tapi pengen kelihatan. Itu pula salahnya. Karena tidak mungkin Pak Rasulullah bohong Pak, sedekah bisa menyembuhkan penyakit itu. Kalau sempat orang betul-betul Bu ya di masyarakat itu, saya ingat almarhum Ustaz Zainuddin Hamzat, begitu dia keluar di lantai 2 rumahnya, nampak dia masjid dekat rumahnya lebih bagus rumahnya Pak. Langsung dibangunnya masjid itu Bu. Dia standarnya tidak boleh lebih bagus rumah kita daripada masjid Pak. Kadang di masyarakat Bu tolak-betolak aja menyumbang-nyumbang nih. Padahal dia mampu, wajar aja banyak rumah sakit di Riau ini Pak. Jadi tidak salah Bu, kenapa banyak rumah sakit di Riau penuh sampai panik BPJS menanggungnya Pak.
tapi orang tidak mau introspeksi diri gitu. Apakah aku sakit nih karena tidak bersedekah? Karena gini Pak, kalau kita sakit itu kan penghapus dosa, tidak bisa diambil Allah dengan sedekah, dikasih Allah lah Bapak Ibu sakit, karena sakit itu bisa menghapuskan dosa. Ya sedekah tidak juga mau. Kadang Pak, kalau udah sayang sama harta ini lain Bu, bawa pergi ke masjidnya berkali-kali goncang kunci pintu kadang tuh Pak, sampai rusak kunci pintu itu Bu. Asal mau ke masjid goncang juga pintu tuh, ngetes betul kunci atau belum. Tuh 5 tahun 6 tahun tuh rusak kunci pintu itu Pak. Dikasih Allah rasa cemas, pakai kerangkeng rumah, pakai CCTV, pagar dikasih sentrum. Di Pekanbaru akhirnya anaknya sendiri terpegang sentrum tuh Pak, mati karena dikasih Allah rasa cemas. Nah tapi kalau misalnya macam di Mekah, di Madinah itu Bu, mereka itu memang lapang, mobil mewahnya parkir di luar Pak. Tidak ada mereka itu khawatir Bu, karena sedekahnya sangat besar orang itu Bu. Ada yang satu lagi ya Bu ya, dia ini kena penyakit dan tidak ada dokter di Mekah itu yang punya pengetahuan cukup Pak, untuk penyakit itu. Jadi katanya ke Bapak ini Bu, ada dokter yang ilmunya itu lebih tinggi daripada kami, tapi di Cina. Berangkatlah dia ke Cina Bu. Sampai di Cina ketemu sama dokter itu, setelah beberapa hal yang harus diselesaikan, akhirnya kata dokter itu, kedatangan Bapak ke sini sudah sangat terlambat. Kalau dioperasi kemungkinan 50-50. Kalau tidak sehat, kalau tidak langsung mati. Mendengar itu apa kata Bapak nih? Oke dokter, terima kasih atas hasil yang dokter sampaikan. Saya ingin dioperasi, tapi sebelum itu izinkan saya pulang dulu ke negeri saya. Diizinkan dokter itu dia pulang. Rupanya pulang dia ke Madinah, apa yang dilakukannya Bu? Datang ke rumah-rumah saudaranya Pak, yang susah kasih duit, kasih duit, kasih duit. Jadi digabungnya Bu, silaturahmi satu, sedekah satu. Karena dia tahu untuk apa juga duit sama aku lagi dibagi-bagi. Besoknya dia mau berangkat, di bandara nampak dia ibu-ibu sedang mencongkel-congkel sampah di bandara itu Pak. Disuruhnya sopirnya berhenti, ditanya ya, ibu ngapa? Saya dapat sampah daging katanya. Karena kalau sampah daging ini rasa pesta kami di rumah, nanti dicuci, dimasak lagi. Kata bapak ini, jangan ibu makan itu sudah kotor. Tidak apa-apa Pak, kami sudah biasa. Jangan. Dibawanya ke swalayan Bu. Sampai di swalayan itu dipanggilnya kasir, yang berapa harga daging 1 kilo sekian. Saya kasih kamu duit nih, kau cukup-cukupkan. Setiap kali perempuan ini datang, kasih dia daging. Jadi rupanya Pak, untuk dia membayar itu Bu, sama dengan 1 tahun 1 kilo 1 hari daging, berarti 365 kilo duit yang dikasihnya tuh. Habis itu berangkat dia ke Cina. Sampai di Cina Bu, sebelum operasi dia diperiksa segala macam, menggeleng dokter di Cina itu Pak. Tidak ada penyakit Bapak Pak, sama sekali tidak ada. Bapak boleh pulang. Tidak jadi Pak. Kalau kita tuh menyesal, kita Bu, duit dah habis, sedekah awak sehat lah Pak, duit tidak ada lagi ya. Itu nggak takut nanti Bu ya. Karena kalau kita nih Bu, kalau udah kena sakit, rumah pun dijual Pak. Sebelum itu yang diminta Allah, coba kita sekarang ini memberanikan diri untuk lebih banyak kita untuk agama Allah ini. Ada masjid, tempat wudhu masjid, sekolah masjid, coba kita lebih banyak boros ke sana. Ini kadang udah nyumbang diselidikinya terus Pak.
Syiar Riau TV.